Anda masih bersama dengan kami di podcast Presisi bersama saya Gracia Adur dan kita masih bersama dengan Kasubdit 1 Ditipit PPA PPO Barreskrim Polri, Kombes Polisi Dr. Rita Wulandari Wibowo, SIK MH. Terima kasih Ibu masih tetap bersama dengan kami. Ibu, tadi kan kita membahas soal kasus kekerasan ini yang membuat korban masih tetap bungkam dan memilih untuk diam, tidak berani untuk mengutarakan apa masalah yang ia alami ini karena adanya relasi kuasa. Nah, bagaimana Polri menanggapi soal hal ini? Ya, kita pahami bahwa relasi kuasa itu muncul dari adanya ketimpangan. Karena kita bicara konsep relasi kuasa itu tidak selalu diwujudkan hanya dalam bentuk fisik ya. Yang besar itu adalah yang berkuasa, yang kecil yang tidak. Tapi konsep relasi kuasa khususnya dalam penanganan kasus yang saat ini kami lakukan di Direktorat PPA PPO itu kita berbicara tentang sebuah relasi kuasa yang dimiliki dari jabatannya, dari keberadaannya, dari ketokohannya, sehingga ini semua akan mewarnai ya kondisi penanganan kasus yang secara kultur sosial ini menjadikan sulit ketika kita melakukan pembuktian yang mana harus dibuktikan adanya kekerasan, ya kan, ancaman kekerasan. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ada beberapa hal terkait dengan delik yang diatur, yang mana tidak selalu kekerasan seksual itu harus ada ancaman kekerasan dan ada kekerasan. Cukup dengan adanya ketimpangan relasi kuasa saja. Contohnya di beberapa kasus yang sekarang sedang viral, sedang fenomenal ya. Ketika kita bicara kasus seorang guru kepada muridnya, Betul. seorang dosen kepada mahasiswinya, seorang tokoh agama ataupun guru pengajar di sebuah lingkup pendidikan berbasis agama kepada anak muridnya. Di sana kami temukan tidak selalu ada ancaman kekerasan dan kekerasan. Undang-undang ini sudah mengakomodir sehingga ada beberapa hal perluasan makna dalam alat bukti yang menjadikan kami memudahkan untuk mengungkap kasus yang notabene bayangkan kasus kekerasan seksual pasti kita tidak akan temukan saksi di sana. Tentunya minimnya saksi harus Polri buktikan dengan cara scientific crime investigation ya, dengan pemanfaatan bantuan-bantuan teknis yang dimiliki oleh Polri. Kita ada Puslap 4 Polri, kita memiliki Pusdokes Polri, kita memiliki Pusiden Polri, yang tentunya itu secara kolaboratif bisa kita manfaatkan untuk membantu membuktikan setiap kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan. Oke, itulah mengapa korban kekerasan ini selalu terjadi di lingkup pendidikan ya Bu ya, apalagi korban Salah selalu satunya ya, pelajar salah seperti satunya. itu. Ya. Nah, Ibu, ini kan juga kita mengenal dengan istilah victim blaming atau reviktimisasi, di mana ini perempuan kerap disalahkan akibat menggunakan pakaian terbuka dan keluar malam. Nah, bagaimana tanggapan Ibu soal ini? Selama ini itu tidak kita temukan ya, dan data secara angka statistik tidak menunjukkan bahwa perform seorang perempuan yang menggunakan pakaian seksi, mini itu identik atau inline dengan angka kekerasan seksual. Karena faktanya justru seseorang yang ada dalam lingkup keluarga yang tentunya pakaiannya dia tidak bisa kita nyatakan ya bahwa dia menggunakan pakaian yang mengandung unsur gitu ya, Oke. yang bisa mengundang, kemudian di sarana publik pun bisa terjadi pelecehan seksual, dan itu semua adalah mitos gitu kalau saya katakan itu. Berarti rata-rata ini kasus kekerasan ini terjadi karena alasannya relasi kuasa yang paling banyak ya Bu untuk saat ini? Ya, untuk saat ini ya, karena tadi. Tapi itu juga tidak mendominasi, karena pastinya ada sebuah stimulasi yang mengakibatkan seseorang, akhirnya dia ingin melampiaskan hasratnya kepada seseorang korban yang secara akal nalar sehat, itu nggak mungkin. Ayah kepada anaknya, kemudian kakak kepada adiknya, incest ya, banyak juga terjadi. Kemudian guru kepada muridnya. Ini semua tidak harus diwarnai dengan relasi kuasa. Relasi kuasa itu merupakan salah satu metode atau cara untuk meluluskan ya keinginan daripada si pelaku. Tapi diawali pelaku pasti ada stimulasi. Nah, seperti apa Bu
pertimbangan penanganan hukum soal psikis korban perempuan dan pemberi bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban sendiri soal kasus kekerasan. Iya, kembali kepada pembuktian secara saintifik ya. Kita tidak mungkin membuktikan itu harus menghadirkan seorang saksi yang melihat pada saat dilakukannya aksi kekerasan seksual. Tentunya saintifik yang saya maksudkan sini adalah menghadirkan para ahli yang memiliki dia ekspertis dan memiliki kompetensi untuk bagaimana dia menilai, mengukur, menganalisa seseorang yang secara fisik maupun non fisik menjadi korban kekerasan seksual. Nah, tentunya dari hasil seorang psikolog ya atau psikiater yang kita mintakan dalam visum et repertum atau visum et repertum psikiatrikum atau pemeriksaan psikologi, itulah yang akan melengkapi kami dalam membuktikan ada tidaknya peristiwa pidana dan juga membuktikan ada tidaknya atau siapapun yang diduga menjadi pelaku kejahatannya. Oke, Ibu, kalau pendampingan hukum, ini kan tadi kita membahas soal perempuan ya Bu. Kalau kekerasan yang dialami oleh pria, ini apakah pendampingan hukumnya juga sama? Ya, siapapun itu yang menjadi korban kekerasan berbasis gender ya. Artinya kita menilik bukan hanya dari statusnya dia, dari jenis kelaminnya dia, dari usianya dia, siapapun dia. Ketika ada dalam lingkup sebuah jenis kekerasan berbasis gender, misalnya tadi ada kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pun ada laki-laki kepala keluarga, dia secara status dia pasti relasi kuasanya dong di atas kan. Tapi faktanya dia menjadi korban KDRT pun ada yang diadukan ke kita. Nah, bagaimana menanganinya? Kembali lagi, karena dia adalah korban, maka hak-hak korban ya, ketika dia menjadi korban kekerasan seksual sudah diatur di dalam mandat Undang-Undang TPKS. Dia akan memiliki 3 hak. Hak penanganan, hak pelindungan, dan juga hak pemulihan. Termasuk di dalamnya ketika dia membutuhkan adanya pendampingan, kemudian ada pemeriksaan dan juga pemulihan secara fisik maupun psikis, itu menjadi haknya yang harus dipenuhi oleh negara. Oke, punya hak perlindungan dan hak pendampingan, tapi sampai sejauh ini masih ada beberapa korban yang belum berani untuk menyuarakan apa yang menjadi masalahnya dan tidak berani untuk melaporkan hal ini ke jalur hukum. Bagaimana Polri melihat fenomena ini? Ya, tentunya saya katakan kembali lagi bahwa ini bukan hanya tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena terjadinya peristiwa pidana ini menunjukkan bahwa negara gagal melindungi rakyatnya. Tentu ini bukan hanya selesai dengan penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu merupakan ultimum remedium. Penegakan hukum itu tidak serta-merta ini akan menjadi solusi untuk terhentinya, tidak terjadinya lagi kekerasan seksual atau kekerasan apapun terhadap kelompok rentan. Tapi dengan adanya negara gagal hadir tadi, maka semua pihak yang memiliki tusi untuk melakukan pencegahan, penanganan, pelindungan, ini kita harus bergerak bersama, melakukan upaya secara terpadu. Siapa berbuat apa harus kita wadahi dalam sebuah skema one stop service system yang saat ini di dalam mandat Undang-Undang TPKS ya ada diberikan kepada UPTD PPA. UPTD PPA ini akan dibentuk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Dan ini inline dengan rencana kami saat ini sedang menyiapkan pembentukan Direktorat Reserse Kriminal PPA PPO di tingkat Polda dan juga Satres PPA PPO di tingkat Polres. Ini mereka nanti akan menjadi mitra. Karena mandat dari Undang-Undang TPKS ya bahwa penerima pengaduan masyarakat bukan hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi ada 3 layanan yang diberikan wewenang untuk menerima pengaduan masyarakat, yaitu UPTD PPA, UPTD Bidang Sosial, dan juga Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. 3-tiganya ini punya mandat dan punya kewenangan menerima pengaduan dari masyarakat. Namun, ketika bicara tentang tuntutan untuk mengadukan dalam penegakan hukum, maka 3 kali 24 jam mereka wajib untuk segera laporkan kembali kepada kepolisian. Lembaga-lembaga tadi dituntut untuk mengawal kasus ini supaya Polri menangani secara penegakan hukum. Kemudian di kami pun akan melibatkan para pihak tadi karena manakala dalam penanganan kasus perlu ada pendampingan, perlu adanya penguatan dari bantuan hukum, psikolog, dan lain-lain. Jadi masih banyak hal yang dilibatkan ya. Lembaga-lembaga terkait ini juga sangat membantu untuk efektivitas kinerja Polri. Kemudian pemidanaan apakah masih fokus pada pemenjaraan pelaku dan apakah Polri mengalami kesulitan menghadirkan alat bukti di persidangan? Ya,
Saat ini kita masih dominasi ya melakukan penanganan kasus penegakan hukum dengan cara pemenjaraan ya, pemidanaan secara penjara. Namun sudah ada peningkatan dari regulasi yang sudah diatur di dalam negara kita bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan sebuah perkara bukan hanya pidana penjara, tapi di sana juga ada restitusi, ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku yang akan dibayarkan kepada korban. Kemudian juga ada konsep rehabilitasi. Bagaimana seorang pelaku dia bukan hanya menjalani pidana penjara, tapi juga ada pemberian sanksi putusan untuk melakukan rehabilitasi. Ketika kembali ke masyarakat dia sudah pulih, tidak melakukan kejahatannya lagi, tidak mengulangi lagi. Bagaimana Polri juga melihat implementasi pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Bu? Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ada dua hal ya yang kami lihat terkait dengan pemidanaan tambahan, yaitu bagaimana seorang pelaku itu dia dilakukan pembatasan gerak. Jadi pembatasan gerak pelaku. Kemudian yang kedua adanya rehabilitasi yang harus dilakukan kepada si pelaku. Artinya di sini pembatasan gerak di sini adalah bagaimana memastikan bahwa dalam setiap penanganan kasus, manakala pelakunya tidak dilakukan penahanan, maka si pelaku ini bisa kita pantau. Karena ada beberapa sarana prasarana yang saat ini berkembang ya, dari beberapa studi komparatif yang kami lakukan. Ada beberapa negara yang sudah menerapkan pembatasan gerak pelaku dengan memasangkan gelang GPS ya, untuk men-tracking, untuk melihat posisi si pelaku supaya dia dalam radius sekian meter tidak mendekati korban. Nah, ini pun sedang kita kaji dan akan kami lakukan. Kenapa? Karena ada mandat di dalam Undang-Undang TPKS bahwa penyidik atau kepolisian harus melakukan pembatasan gerak pelaku terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Kalau tadi bukan hanya di urusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di kasus kekerasan seksual pun ada mandat untuk melakukan pembatasan gerak pelaku. Baik, Bu, terakhir ini, Bu. Ini kan Direktorat PPA dan PPO ini kan dihadirkan bukan tanpa alasan. Tentu ada pesan-pesan Kapolri yang dimandatkan kepada direktorat ini. Kira-kira apa, Bu, yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun warga yang mungkin terlibat ataupun terjebak dalam kasus kekerasan ini, Bu? Ya, kita sadari betul bahwa direktorat ini betul-betul sangat ditunggu dan diharapkan oleh semua pihak. Dan direktorat ini menjadi salah satu strategi yang dicanangkan ya oleh Bapak Kapolri, bagaimana menjadikan direktorat PPA PPO ini menjadi leading sektor bagi penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Karena di sini tusi kami bukan hanya berbicara tentang penegakan hukum, tapi bagaimana ada fungsi lain untuk memberikan perlindungan, untuk melakukan pemenuhan hak korban tadi terkait dengan penanganan, terkait dengan perlindungan dan juga pemulihan, yang salah satunya itu menjadi tugas dari Polri. Bagaimana kami bermitra dengan pengemban fungsi pencegahan yang ada di jajaran Baharkam Polri. Mereka sudah luar biasa, memiliki Babin Kamtipmasnya, memiliki program door-to-door system, memiliki program problem solving, yang tentunya perlu adanya penambahan kompetensi dan juga informasi dari kami, sehingga ketika mereka turun ke lapangan, mereka paham mengenai regulasinya, mereka paham mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, kemudian dengan siapa bermitra untuk melakukan penanganan kasus atau menyelesaikan kasusnya, seperti itu. Jadi harapannya dengan Direktorat PPA PPO ini akan mempercepat, lebih responsif dan juga lebih berperspektif gender ya, ketika kita menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Jadi bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi Betul juga sekali. memberikan hak perlindungan dan juga Betul pendampingan terhadap korban. Terakhir, Ibu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya ingin berpesan di sini bahwa kita harus mengetahui bersama bahwa kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya itu merupakan luka sosial yang harus ditangani secara bersama-sama. Kami Polri hadir bukan hanya melakukan penegakan hukum, tapi bagaimana kami juga akan menunjukkan kinerja kami untuk memberikan perlindungan dan juga pemulihan kepada korban kekerasan. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan yang sangat menyenangkan antara saya dan juga Ibu Rita. Kami pamit undur diri. Saya Gracia Adur. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Presisi.
sekalian. Kami bukan hanya direktorat yang menangani penegakan hukum, tapi juga ada aspek tugas tambahan, yaitu pelindungan dan juga pencegahan. Nah, ini dua hal yang baru yang sedianya dikerjakan di kepolisian itu di divisi yang membidangi masalah preventif di Baharkam, tapi ternyata ini adalah mandat undang-undang. Jadi di Undang-Undang PKDRT dan juga Undang-Undang di tindak pidana kekerasan seksual, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan pelindungan sementara 1x24 jam. Sesaat setelah dibuatkannya pengaduan, maka ketika korban membutuhkan perlindungan, saat itu juga Polri harus melakukan pelindungan.